Setelah kepergian bapak ke surga, ada masalah pertama yang dihadapi oleh keluarga Tobing tanpa kehadiran sang bapak. Permasalahan ini merupakan sengketa waris adat patrilineal yang dimana sengketa ini dilakukan dengan cara marhata yang dilakukan dengan menghadirkan sosok tulang atau paman dalam keluarga Batak. Jadi sebelum bapak meninggal, bapak nitip wasiat ke mau. Bapak mau talenta juga dapat harta warisan yang ditinggalin bapak. Hah? Kok kayak gini? Nggak mau lah kalau dibagi sama talent. Sabarlah dulu, kita ini kan keluarga bang. Iya mak, memang kita keluarga, tapi tetap abang tuh anak laki-laki pertama di keluarga ini. Iya mama tahu, tapi Talen juga masih kuliah. Dia juga anak bapak. Apalah bang ini? Udah jelas-jelas di surat wasiatnya aku juga terbagi. Gak bisa ya kau berkutik bang? Ah, nggak usah sok tahu kau masih kecil. Udah, jangan ribut di sini. Malu didengar tetangga. Nanti mama panggil dia pulang ke sini. Halo Ito, bisa datang dulu ke rumah? Ada masalah dengan Berem, si Talen dan Regan. Oh, ya itu. Besok laku ke sana ya. Jadi gue dengar ada perbedaan pendapat dari bere-bereku ini antara Regan dan Talenta. Semenjak pergian laiku Pak Regan, ada perselisihan mengenai pembagian warisan. Jadi hadirnya tulang di sini untuk menjadi penengah antara kalian berdua supaya kita mencari jalan tengah agar masalah ini selesai dan tidak berselisih paham lagi. Nah, bere Regan apa yang jadi masalah? Jadi gini tulang, kemarin mama bilang kan bapak tuh mau wasiatkan surat bahwa semua harta warisannya bapak itu dibagi dua sama Talen. Sedangkan Regan kan anak pertama di keluarga tulang. Regan nggak terima di situ. Oh, berarti sebelum pemberian bapak dia udah bikin wasiat? Sudah. Oh, oke. Jadi tanggapan lu gimana, Len? Jadi gini tulah bang, aku paham kau anak pertama dan kau laki-laki pula. Tapi kan menurut surat wasiat yang udah dibikin bapak, aku juga berhak buat dapat sawah peninggalan bapak. Lagian apa salahnya kau berbagi sama adikmu sendiri? Saudara kandungmu sendiri loh aku bang. Apa salahnya kalau misalnya kita ikuti surat wasiat dari bapak coba? Berarti biar kalian beranggapan kalau wasiat harus dipatuhi dan berhak mendapat harta peninggalan bapak ya. Sejauh ini, gimana tanggapanmu itu? Bisa kau jelaskan apa isi dari wasiat almarhum Pak Regan? Ya jadi gini itu, jadi sebelum kepergian suamiku itu dia memberikan wasiat. Isinya 5 petak sawah yang dibagikan untuk Talen dan Regan. Oh, berarti betul ya. Wasiat dari almarhum Pak Regan sudah ada. Sudah. Jadi apakah sudah itu tunjukkan ke si Regan dan Talen? Iya sudah itu kemarin. Apakah betul itu Regan? Udah tuh. Udah. Ini bere Regan. Meskipun memang secara hukum adat suku kita Batak Toba yang dapat warisan itu anak laki-laki paling besar. Kalau sudah ada wasiatnya, kita harus tunduk terhadap wasiat itu. Kalau memang bapak sudah bertitipkan supaya 5 petak sawah itu dibagikan untuk adikmu juga si Talen, berarti kau harus tunduk. Nggak bisa tulang. Berat hati aku tulang. Si Talen itu masih kecil, masih sibuk aja ngurus kampusnya tuh. Lagi pula nggak bisa kayaknya dia ngurus sawah tuh tulang. Biar aku aja udah. Nggak bisa kayak gitu bere. Kita harus tetap mengikuti surat wasiat. Gini aja lah. Kalau memang kau mau dapat lebih banyak, bagikan 1 petak itu dan juga 1/4 hasil dari sawah itu ke Talen. Betul itu tulang. Aku setuju. Aku berhak dapat bagian. Ya udah tulang. Kalau memang seperti itu jalan yang terbaik, aku sepakat. Tapi untuk hasil sawah nanti, aku yang tetap menentukan berapa hasil bagian ke Talen. Oke lah. Terserahmu lah bang kayak mana. Yang penting aku dapat lah bagian itu. Oke, berarti bere Regan dan Talen sudah sepakat ya? Bahwa Regan membagikan 1 petak sawah dan sebagian hasil panen dari sawah ke Talen. Dan Talen juga sepakat hanya dibagikan 1 petak sawah saja. Iya tulang. Baiklah, berarti sudah tidak ada lagi yang perlu dibahas kan? Cukup. Cukup tulang.
Jadi begitulah kira-kira proses penyelesaian perkara antara saudara melalui proses mediasi di adat Batak ini. Ada hal penting yang perlu kita perhatikan dalam proses penyelesaian non-litigasi, yaitu kita perlu sama-sama menggunakan kepala dingin dan menggunakan akal sehat agar tercapai suatu solusi dari perkara yang sedang dihadapi. Terima kasih sudah menonton, semoga apa yang menjadi pesan dari video dapat tersampaikan.